Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 326, Dua Atribut Utama. Pertarungan untuk masuk 10 besar kali ini bukan hanya menang satu pertandingan untuk maju ke babak berikutnya. Setiap orang harus melawan 9 peserta lainnya, dan peringkat akhir ditentukan berdasarkan jumlah kemenangan dan kekuatan lawan. Luo Xiu, Zhang Lan. Urutan pertarungan telah diacak. Tidak lama kemudian, giliran Luo Xiu untuk bertarung di pertandingan keduanya. Zhang Lan mendengar nama itu, Luo Xiu otomatis melihat ke arah pemuda yang berpakaian ungu dan tersenyum. Saat Luo Xiu menatapnya, Zhang Lan juga menatap balik. Setelah masuk 10 besar, mereka berdua tahu bahwa pertarungan ini cepat atau lambat akan terjadi. Saat di Tianyi restoran dulu, Zhang Lan sudah merasa bahwa Luo Xiu ini sangat luar biasa, dan hasil akhirnya pun memang begitu. Semangat, kakak Zhang Lan. Di antara penonton, seorang gadis berpakaian merah dengan mata cerah dan gigi putih melambaikan tangan, menatap Zhang Lan di panggung dengan penuh kagum. Luo Xiu, semangat. Hampir bersamaan, Yan Yuer juga berteriak memberikan semangat kepada Luo Xiu. Dua gadis ini saling menatap dari jarak dekat, masing-masing menunjukkan sedikit permusuhan di mata mereka. Kakak Zhang Lan pasti menang. Gadis itu menatap Yan Yuer dengan teguh. Belum tentu. Yan Yuer mengangkat alisnya. Bagi Yan Yuer, pengalaman hidupnya sudah membuatnya melewati masa-masa gadis remaja yang suka berdebat. Namun, setelah banyak masalah terselesaikan dan semakin lama mengikuti Luo Xiu, hatinya mulai ceria lagi, menemukan kembali jati dirinya yang sebenarnya. Luo Xiu tentu saja menyadari pertentangan antara dua gadis ini di kerumunan, dan tidak bisa menahan senyum. Dia sangat menyukai sisi ceria dari Yuer ini. Begitu naik ke panggung, Zhang Lan tidak mengucapkan basa-basi apapun. Dia tersenyum tipis, menatap Luo Xiu dengan semangat juang yang kuat. Zhang Lan berasal dari keluarga Wu di wilayah selatan, tetapi bukan anggota keluarga Wu. Dia dihargai oleh keluarga Wu karena bakat luar biasa dalam seni bela diri. Berbeda dengan Luo Xiu yang muncul sebagai kuda hitam di turnamen ini, Zhang Lan sudah sangat terkenal di generasi muda di wilayah selatan sebagai jenius sejati. Aku akan mulai menyerang. Dengan kata-kata Luo Xiu belum sepenuhnya terucap, bayangannya sudah menghilang dari tempatnya, menggunakan teknik serangan udara untuk langsung berpindah ke depan Zhang Lan. Sekejap saja, semua penonton menahan napas. Yan Yuer secara naluriah menggenggam ujung pakaiannya, meskipun penuh percaya diri pada Luo Xiu. Tetapi setelah melihat penampilan Zhang Lan sebelumnya, dia tahu bahwa kekuatannya jauh lebih besar daripada Dao Yan dari Sekte Pedang Dewa yang dikalahkan Luo Xiu sebelumnya. Yan Yuer juga teringat pertemuan pertamanya dengan Luo Xiu, merasa banyak perubahan. Dalam beberapa tahun, anak muda itu telah tumbuh menjadi seperti sekarang. Menghadapi serangan Luo Xiu, Zhang Lan tetap tenang seperti biasanya. Tiba-tiba, dari tubuhnya terpancar aura tajam, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya putih yang menyilaukan. Jelas bahwa dia melatih energi spiritual atribut logam. Saat aura itu dilepaskan, dia seperti pedang besar yang menusuk langit, dengan energi pedang yang menguasai segalanya. Meskipun belum bertarung, aura mereka sudah saling bertempur tak terlihat. Cahaya putih tajam dan api hitam terus bertabrakan, membuat ruang di atas panggung bergetar, retak di beberapa tempat. Terima pedangku, Zhang Lan berseru. Melangkah maju dengan kecepatan yang luar biasa, tubuhnya berubah menjadi bayangan. Meskipun tanpa pedang di tangan, tubuhnya seperti pedang tajam. Cahaya putih menyilaukan di tubuhnya adalah energi spiritual atribut logam yang sangat terkonsentrasi, mengandung semangat tak tertandingi. Di bawah tekanan aura mereka berdua, ruang di panggung menjadi sangat tidak stabil, sehingga tidak mungkin untuk berpindah ruang. Suara naga terdengar, Luo Xiu menginjak naga hijau, tubuhnya menghilang lagi, menghindari serangan tajam dari Zhang Lan. Celang. Zhang Lan meleset, menggabungkan dua jarinya menjadi pedang, mengirim 9 serangan berturut-turut. Setiap serangan memancarkan energi pedang putih, yang tampak biasa tetapi dengan mudah menembus ruang, sangat tajam, membuat Luo Xiu dengan tubuh tempur level pertengahan pun tidak berani menerima secara langsung. Kemampuannya dalam atribut logam emas telah mencapai tingkat sempurna. Penonton berseru, di antara 5 elemen, emas adalah yang terkuat dalam serangan, atribut dengan kekuatan serangan paling besar. Zhang Lan telah melatih kekuatan emas ke tingkat sempurna,
setara dengan level Santo Bela Diri. Satu langkah lagi untuk memahami hukum dan menjadi Kaisar Bela Diri. Ini adalah kekuatan dari pewaris Tanah Suci Abadi. Sungguh menakutkan, sepertinya Changlan ini bukan pewaris terkuat dari keluarga Wu. Penonton mulai berdiskusi. Kebanyakan merasa bahwa meskipun Luo Xiu telah mencapai tingkat besar dalam kekuatan kematian, tetapi Changlan dengan kekuatan atribut emas yang sempurna, bisa menutupi perbedaan atribut itu. Panggung terus dipenuhi suara benturan. Luo Xiu dan Changlan menjadi bayangan yang sangat sulit dilihat dengan mata telanjang, bergerak sangat cepat, saling bertabrakan puluhan kali dalam sekejap. Terkadang terdengar suara ledakan besar, itu adalah ketika mereka menggunakan teknik bela diri yang kuat untuk bertarung secara langsung. Luo Xiu diselimuti api hitam, menguasai kekuatan besar kematian, menggunakan pertahanan untuk menyerang, dengan mudah menetralkan semua serangan Changlan. Changlan terus menyerang tanpa hasil, mengernyitkan alisnya, tampaknya hanya dengan kekuatan emas aku tidak bisa mengalahkanmu. Saat berkata demikian, aura di tubuh Changlan tiba-tiba berubah. Aura panas yang luar biasa menyebar dari tubuh Changlan. Sebuah cahaya merah muncul di tubuh Changlan, bercampur dengan cahaya putih dari kekuatan logam emas dan cahaya merah dari kekuatan api, membuat auranya meningkat beberapa kali lipat. Changlan awalnya sudah berada di level 7 Pangeran Bela Diri. Dengan kekuatan atribut emas yang sempurna, kekuatannya cukup untuk menandingi level 9 Pangeran Bela Diri, bahkan bisa bertarung dengan Santo Bela Diri biasa. Yang mengejutkan adalah, dia tidak hanya melatih satu atribut, tetapi dua, yaitu logam dan api. Lebih dari itu, tampaknya pemahamannya tentang atribut api juga telah mencapai setidaknya tingkat besar. Dalam 5 elemen, ada hubungan saling menguatkan dan melemahkan. Secara teori, atribut api melemahkan atribut logam, tetapi dua atribut yang berlawanan ini di tubuh Changlan benar-benar terpisah dan tidak berbenturan sama sekali. Apakah ini kartu asnya? Luo Xiu menyipitkan mata. Kebanyakan ahli seni bela diri seumur hidup mungkin tidak bisa mencapai tingkat besar dalam satu atribut, tetapi Changlan, yang tampaknya baru berusia 20-an, telah mencapai tingkat tinggi dalam dua atribut. Bakat ini sungguh mengerikan. Coba terima satu seranganku lagi. Suara Changlan penuh percaya diri. Dengan dua atribut yang mendukungnya, auranya mencapai tingkat yang bisa menandingi Santo Bela Diri biasa. Dia mengangkat tangan dan menangkap pedang panjang berwarna merah emas yang muncul di tangannya. Pedang ini bukan pedang biasa, melainkan senjata khusus yang ditempa berdasarkan atribut api dan logam emas. Menggabungkan dua atribut berbeda untuk menempa senjata membutuhkan tingkat keterampilan tinggi. Oleh karena itu, pedang Changlan ini tidak mencapai tingkat senjata kelas atas, melainkan senjata kelas menengah. Sebenarnya, dengan status pewaris Tanah Suci keluarga Wu, mendapatkan harta kelas atas biasa adalah mudah. Namun, karena bahan yang digunakan dalam pedang kelas menengah ini sangat khusus, meskipun hanya kelas menengah, kekuatannya sedikit lebih unggul daripada harta kelas atas biasa dan sangat cocok dengan atribut energi spiritual Changlan, menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Dengan pedang di tangan, aura Changlan semakin kuat. Dia mengayunkan pedangnya, dan puluhan ki pedang merah emas muncul di udara, langsung menuju Luo Xiu. Bagus sekali, tanpa ragu, Luo Xiu mengeluarkan kuali naga ganda terbang, menggantungkan tungku di atas kepala, menjatuhkan layar cahaya. Dengan pertahanan tungku ini, dia hampir tidak bisa dikalahkan. Perlu diketahui, kuali naga ganda terbang adalah harta yang terkenal di zaman kuno, harta yang sangat dihormati. Celang, 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 puluhan energi pedang merah emas menghantam layar cahaya dari tungku, memercikkan bunga api yang tak terhitung jumlahnya. Layar cahaya bergetar keras, tetapi tetap tidak pecah. Namun, pada saat itu, mata Luo Xiu tiba-tiba menyipit. Dia melihat salah satu energi pedang terbang dan berubah menjadi sosok Changlan. Dengan pedang di tangannya bersinar terang dengan dua cahaya yang berkilauan, ujung pedangnya menusuk dengan ganas. Puff, sekejap saja, layar cahaya dari kuali naga ganda terbang ditembus oleh satu pedang. Pedang yang sangat tajam, wajah Luo Xiu berubah sedikit, bukan karena pertahanan tungku yang lemah, tetapi karena dia salah memperkirakan kekuatan pedang di tangan Changlan. Pada saat yang kritis, naluri tempur Luo Xiu yang telah lama terasah membuatnya memiringkan kepala, ujung pedang yang tajam nyaris menyentuh kulit kepalanya. Dengan api kematian di jarinya, Luo Xiu mengangkat tangannya dan menepak pedang di tubuh pedang itu. Ses, api kematian bertabrakan dengan energi spiritual dari atribut api dan logam emas. Satu atribut tidak dapat menandingi api kematian tingkat besar, tetapi dua atribut bersama-sama bisa seimbang dengan api kematian. Namun, yang mengejutkan Luo Xiu adalah, Changlan yang gagal menyerang tidak melanjutkan serangannya, melainkan mundur dengan cepat. Melihat Changlan mundur dengan cepat, Luo Xiu awalnya bingung, tetapi segera memahami apa yang terjadi. Biasanya,
Ahli bela diri melatih satu atribut, tetapi Changlan melatih dua sekaligus. Ini membuat kekuatannya jauh lebih besar, tetapi penggunaan dua atribut sekaligus menguras energi spiritual lebih cepat. Changlan mundur pasti karena konsumsi energi spiritual yang terlalu cepat, dia sudah kehabisan tenaga. Dengan pikiran itu, Luo Xiu tentu tidak akan membiarkan Changlan mundur begitu saja. Dia membentuk sebuah segel dengan satu tangan, dan kuali naga ganda terbang yang menggantung di atas kepala berubah menjadi sinar cahaya, menyerang Changlan yang mundur. Wajah Changlan berubah, segera mengayunkan lebih dari selusin pedang, tetapi serangan semacam ini sama sekali tidak bisa menggoyahkan tungku itu. Boom! Tubuh Changlan berubah menjadi busur, terlempar keluar oleh benturan dari tungku, memuntahkan darah dari mulutnya. Pada saat itu, seseorang melihat ada luka berdarah di pipi kiri Luo Xiu, dengan darah mengalir. Luka itu disebabkan oleh serangan Changlan tadi. Meskipun kekuatan serangan berkurang setelah menembus pertahanan tungku, dan Luo Xiu menghindar pada saat yang tepat, angin dari serangan itu tetap merobek pertahanan tubuh tempur tingkat kaisarnya. Dari sini terlihat betapa kuatnya serangan pedang Changlan yang menggabungkan dua atribut, logam emas dan api. Wu Qiyu, jenius dari keluarga Wu ini sangat luar biasa. Dia melatih dua atribut, logam emas dan api, hingga tingkat tinggi. Dewi Hanyu berkata sambil tersenyum, sangat disayangkan dia kalah dari anak yang kamu rekomendasikan, Wu Qiyu. Bagaimana perasaan orang-orang keluarga Wu? Duan Xitian berkata dengan nada sarkastik. Bagi Wu Qiyu, Changlan adalah murid yang dilatih oleh keluarganya, orang sendiri. Meskipun dia merekomendasikan Luo Xiu untuk mengikuti kompetisi ini, Luo Xiu tetaplah orang luar. Wu Qiyu hanya tersenyum tanpa berbicara, tidak merasa bahwa kekalahan Changlan dari Luo Xiu adalah masalah besar. Karena dia memilih Luo Xiu, tujuannya adalah untuk memenangkan hadiah pertama.